Semakin panas, konflik antara Hotman Paris Hutapea, Rasman Arif Nasution dan Iklim Hakim bergulir ke arah yang tidak terduga. Setelah kemarin menjalani pemeriksaan di Mabes Polri terkait laporan Hotman Paris atas dugaan pencemaran nama baik, Rasman dan Iklim pun tiba-tiba sepakat untuk meminta perdamaian. Di balik perseteruannya dengan Rasman, seperti apakah sepak terjang Hotman Paris sebagai pengacara yang tidak pernah gentar seperti halnya saat mendampingi kasus Vena Melinda? Bagaimana pula bersahajanya seorang Hotman Paris yang meski seorang pengacara mahal namun tetap membela rakyat kecil, salah satunya adalah kasus Norma Risma. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah hampir setahun bergulir dengan berbagai polemik, kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman Paris terhadap Rasman Arif Nasution dan juga Iklim Hakim sepertinya mendekati babak akhir. 7 Maret 2023 kemarin, Rasman dan Iklim pun mendatangi Mabes Polri untuk memenuhi panggilan kepolisian atas laporan Hotman terkait kasus dugaan pencemaran nama baik. Keduanya pun juga dikonfrontir untuk saling adu bukti terkait fakta-fakta yang telah dimiliki. Namun, setelah 9 jam menjalani pemeriksaan, secara mengejutkan, baik Iklim maupun Rasman sampai pada sebuah keputusan untuk menyelesaikan permasalahan dengan Hotman Paris secara damai. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Rasman yang sebelumnya selalu menantang, kini justru meminta untuk berdamai dengan Hotman? Pertama sekali saya salam adik saya dulu. Terima kasih. Makasih ya. Dan pengacaranya, Saudara Dinda Faris, saya bersama dengan istri saya, Bu Eliarini Rambe, dan keluarga saya yang lain, setelah dilakukan konfrontir, kita berdiskusi panjang, bicara hati ke hati, maka kami sampai pada kesimpulan untuk mencari upaya restoratif justice. Prinsipnya adalah tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, karena semua adalah karena kesalahpahaman. Saya berharap kiranya Adinda Faris bisa mencari solusi polemik antara saya dengan Pak Hotman Paris Hutapea, Saudara Hotman Paris Hutapea, dengan saya, dan juga dengan Iklim Hakim. Saya berharap tidak ada orang yang korban dari perseteruan. Oke, pertemuan hari ini cukup panjang ya. Kayaknya terpanjang dari sebelum-sebelumnya. Dari aku pribadi sih aku mengharapkan semuanya baik-baik aja, semuanya kembali baik-baik gitu. Karena apa? Dengan adanya kayak gini-gini juga banyak sekali hal-hal yang terganggu, terutama pekerjaan, urusan pribadi dan sampai ke anak gitu loh. Sampai-sampai ya lagi kayak gini, aku harus titipin anak gitu. Aku yang kebayang juga mau ke anak, jadi ya berharap yang baik-baiklah semuanya. Aku nggak pernah nangis, tapi tadi sempat nangis karena benar-benar merasa apa ya, tertekan, yang pasti banyak banget pertanyaannya. Padahal, sejak kasus ini mencuat, masih teringat di benak publik bagaimana Rasman yang seolah tidak takut dengan segala upaya hukum yang diambil Hotman. Ia pun bahkan kerap kali mengeluarkan statement panas dan sempat mengancam akan menyeret Hotman ke jalur hukum.
Namun kini 180 derajat. Ia pun justru mengaku siap jika harus berdamai dengan Hotman Paris. Namun, saat ditanya apakah dirinya siap jika meminta maaf kepada Hotman, Rasman pun menjawabnya dengan alasan yang begitu mengejutkan. Kalaupun misalnya diminta untuk minta maaf apa segala macam kan, nggak ada masalah kan? Tunggu. Kalau masalah permintaan maaf, kita win-win solution. Dia mungkin ada kekhilafan, saya mungkin ada kekhilafan, Iklim mungkin ada kekhilafan. Tapi tidak satu pun niat kita ingin merusak nama seseorang. Toh prinsipnya cari win-win solution, Adinda. Siap. Kalau saya yang datang atau dia yang datang itu nggak win-win solution. Dudukkan kami berdua, kita selesaikan. Karena Pak Hotman sudah punya nama, Rasman punya nama. Tentulah saya akan nempel saja. Ada waktunya saya akan di atas, ada waktunya juga nanti bergiliran. Jadi semuanya ini tidak ada masalah sebenarnya. Masalah memaafkan. Udah nggak usah kita bicara itu. Yang penting kan sekarang itu sama hasil tadi ya? Hasil tadi kan belum. Sebenarnya bukan kurang puas, tapi lebih ke nggak nyangka aja sih mau sepanjang ini. Tadi ada berapa pertanyaan sih Kak yang dikasih? Banyak banget, sampai 30 halaman lebih. Menghadapi berlian gua pasti dia kalah. Menghadapi Lamborghini gua dia kalah. Menghadapi gedung-gedung perkantoran gua dia kalah. Menghadapi karir gua yang sangat cemerlang. Udahlah. Saya nggak mau ladenin, ngapain sih? Malah dia yang naik pansos. Ternyata tidak butuh waktu lama bagi Hotman Paris untuk memberikan jawaban atas keinginan sang seteru untuk berdamai. Lewat video yang diunggah di laman media sosial pribadinya, Hotman pun menyatakan dengan tegas bahwa proses hukum harus tetap berlanjut. Bahkan, Hotman pun juga mengungkit semua perkataan Rasman selama ini dan menjadi salah satu alasan mengapa ia tidak sudi untuk berdamai. Kamu minta berdamai, kamu ngaca atas perbuatanmu selama ini. Coba nonton balik semua video-video ucapan-ucapan yang kau ucapkan terhadap saya. Jawaban saya adalah tidak ada niat saya untuk berdamai dengan kamu. Tidak ada niat saya untuk berdamai dengan kamu. Terkait laporan saya terhadap Rasman Nasution tentang pencemaran nama baik sudah naik ke tingkat penyidikan. Harusnya dia sudah diperiksa dalam tingkat penyidikan, sudah diperiksa. Dia coba undur-undur, akhirnya sudah dipanggil, sudah mulai menggerucut. Karena memang Hotman kalau sudah janji akan berperang hukum, tetap gue tekunin. Ya, jadi sudah mendekati, sudah tingkat penyidikan, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat Mabes Polri menetapkan siapa tersangkanya. Di balik perseteruannya dengan Rasman, seperti apakah sepak terjang Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukum yang tidak pernah gentar seperti halnya saat mendampingi kasus Vena Melinda? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Entah apa yang membuat Rasman Arif Nasution berubah sikap dengan memilih jalur damai. Namun, tidak dapat dipungkiri, Hotman Paris merupakan pengacara kondang yang tidak pernah gentar untuk menghadapi berbagai macam kasus hukum. Termasuk saat berdiri paling depan untuk membela Vena Melinda dalam kasus dugaan KDRT hingga perceraian dengan suaminya Ferry Irawan. Setiap langkah yang diambilnya penuh dengan perhitungan yang terbaik bagi kliennya agar mendapat keadilan. Sejak kasus ini mencuat, Hotman Paris pun selalu setia mendampingi Vena saat berada di Polda Jatim, menggelar press conference, bahkan di balik layar sekalipun. Ibu Vena sudah menjawab ocehan. Yang sana kan ngoceh melulu, ya. Ada dua kubu di sana yang ngoceh.
Satu, katanya pengacara keluarga, ngoceh terus, tapi nggak tahu apa yang diomongin. Ya. Yang kedua, ngoceh dari pihak Ferry dan kuasanya. Pertama, tadi kan Ferry mengatakan bahwa darahnya itu dari dia pukul-pukul dirinya ke tembok. Ya, tapi nggak ada luka. Sekarang dia rubah lagi. Ya, dia mengatakan itu mimisan. Mana ada mimisan segitu banyak darah? Terus, kalau itu memang bukan perbuatannya, kenapa dia minta maaf? Minta maaf melalui video, minta maaf dan juga mengaku. Kita sangat dan Vena sangat berharap agar kemungkinan besar dalam waktu dekat kasusnya akan limpah ke kejaksaan. Ibu Vena dan hal ini mewakili para korban KDRT di seluruh Indonesia agar penahanan dari saudara Ferry jangan ditangguhkan. Kalau bukan tidak ada KDRT, mana mungkin darah segitu banyak, ya kan? Darah segitu banyak. Ada janitor di sana melihat dia lari dari kamar mencari pertolongan sampai satpam datang, ya darah begitu banyak, dan kemudian juga dia bikin video minta maaf gitu kan. Kemudian juga depan penyidik dia waktu pertemuan pertama kan minta maaf juga, ya, dan sudah ditahan. Kalau bukan karena buktinya cukup, nggak mungkin ditahan. Rencananya gugatan kita itu dicabut, nanti kita gugat di sini namanya rekonvensi. Gugat balik yaitu gugat cerai, ya dengan alasan KDRT dan pertengkaran gitu loh. Jadi sama aja. Kalau Vena mah nggak ada lagi niat apapun untuk rujuk. Polemik rumah tangga Vena dan Ferry, Hotman Paris pun berkali-kali membuat gebrakan yang membuat pihak lawan pun seolah ketar-ketir. Menyusul kehebohan di sidang cerai kedua di Pengadilan Agama beberapa waktu lalu, Hotman Paris pun juga memberikan sindirannya kepada Sunan. Menurutnya, sebagai advokat harus memperbanyak jam terbang agar selalu siap saat beradu argumentasi dengan lawan. Seperti diketahui dalam sidang perceraian di Pengadilan Agama sebelumnya, Vena pun juga mengkonfrontasi Sunan terkait surat kuasa barang-barang pribadi yang diminta oleh Ferry Irawan. Kala itu, Sunan pun memang tampak tidak banyak berkata-kata. Terkait hal itu, Hotman Paris pun kembali melemparkan sindiran pedasnya. Bahkan, ia pun juga tertawa dan menyebut Sunan kalah beradu argumen dengan emak-emak yang hanya dilatihnya sebentar saja. Tak lama kemudian, Sunan Kalijaga pun berikan tanggapan atas sindiran Hotman Paris. Itu bukan surat kuasa untuk penerimaan barang. Itu kan surat untuk mengambil. Berbeda loh, surat kuasa yang diperintahkan oleh Pak Ferry langsung ke Pak Sunan atau tim kuasa hukum yang di sini. Jadi kami mohon untuk kepada pihak kuasa hukum agar dilengkapi surat kuasa seperti surat kuasa sidang yang tadi, surat kuasa istimewa ya Bang ya? Bang Sunannya kemana? Gitu Bang. Jangan pergi dulu dong, kan belum selesai. Kalau surat kuasa beda loh, maksudnya Bang Sunan apa dengan saya diberikan statement kalau tidak mengembalikan barang-barang sesuai itu hanya edukasi kepada masyarakat ya, bahwa sekarang edukasi aja langsung ke saya. Iya, edukasi kepada masyarakat bahwa kalau kita ya kebetulan dititipin barang atau pegang barang seseorang ya, dan seseorang itu sudah minta dikembalikan ya, kalau sampai tidak dikembalikan maka ada pasalnya. Kenapa aku harus dikasih statement kalau nggak mengembalikan barang harus terancam hukuman ya? Agak nggak nyambung sih. Ya, tadi kan sudah disampaikan, itu bentuk edukasi saja. Oh, berarti hanya edukasi, berarti itu bukan beneran mau di ini ya? Enggak lah. Vena Melinda pada saat dia sesudah di training oleh Hotman berhasil membuat pihak sana tidak bisa membantah atau pokoknya dalam perdebatan di depan Pengadilan Agama tersebut kalah total. Ada yang bilang Hotman tidak datang atau tidak kirim kuasa hukum. Itu yang di sampingnya itu yang di samping Vena Melinda itu adalah asisten Hotman Paris namanya Yadi. Dia yang menerangkan bahwa surat ini bukan surat kuasa. Karena perkara ini sederhana dan saya kirim yang
Ya tidak sesenior gue lah. Gue kan sibuk di perkara-perkara gede. Tapi pekerjaannya total ditangani, didampingi, asisten saya maupun kliennya di training. Dan berkat training saya itulah seorang emak-emak berhasil memenangkan perdebatan. Jadi untuk apa tampil terus bikin preskom? Emak-emak itu aja kok susah dilawan. Apalagi gue yang turun. Ya udahlah. Itu perkara sederhana. Dan dikirim pengacara yang memang mampu dan sudah senior. Para junior-junior saya yang terutama yang aku adalah mentornya, tetaplah ikutin gebrakan Hotman Paris ya. Tetap ikutin ya. Nanti akan Anda dapat manfaatnya ya. Menjadi sukses seperti Hotman. Ganteng kan? Vena sebentar lagi akan jadi pengacara sih. Ya saya ketawa lah coba. Ya, pertama tidak benar saya tidak kirim anak buah. Itu yang di sebelah kanannya Vena itu anak buah saya namanya pengacara Yadi. Cuma karena perkaranya sangat simpel dan juga lawannya juga biasa-biasa aja. Ya udah saya bilang cukup saya training mereka asisten saya sama si Vena dan ternyata berhasil bener. Tunggulah jam terbang biar semakin bagus biar kayak gua gitu kan. Jelas-jelas itu tidak boleh. Tidak boleh. Dan saya pun tidak boleh terlalu menanggapi Vena berlebihan karena dia klien daripada ada pengacaranya. Nggak boleh itu. Saya bisa kena pelanggaran kode etik. Kemarin petinggi-petinggi di Pradi juga sudah telepon saya. Sunan sudah benar tidak melayani Vena karena Vena itu punya kuasa hukum. Harusnya kuasa hukumnya berhadapan dengan saya. Artinya jadi langkahnya saya diam kemarin tidak banyak bicara itu sudah tepat. Bicara jam terbang sudah pasti dia lebih dulu jadi pengacara. Dia lebih dulu jam terbangnya sudah pasti lebih banyak dari saya. Artinya saya selama ini respect menghargai beliau karena itu. Tanya kasus para selebriti. Seperti apa bersahajanya seorang Hotman Paris yang meski seorang pengacara mahal, namun ia pun tetap mau membela rakyat kecil. Salah satunya adalah kasus Norma Risma. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Kiprah Hotman Paris Hutapea sebagai pengacara kondang memang tidak dipungkiri adanya. Namun, bukan hanya menangani perkara publik figur dan pejabat saja. Hotman pun juga kerap kali turun tangan untuk membantu rakyat kecil dalam mencari keadilan. Salah satunya, ia pun turun tangan membela Norma Risma saat berkasus dengan mantan suaminya Rozi yang diduga melakukan hubungan gelap dengan ibu kandung Risma. Secara tegas, Hotman Paris pun mengatakan bahwa dirinya dengan senang hati untuk mendampingi Norma mencari keadilan yang seharusnya ia dapatkan. Inilah putusan pengadilan negeri mana? Serang atas Pengadilan Agama Serang. Pengadilan Agama Serang dengan nama penggugat siapa nih? Norma. Inilah kasus Norma yang sedang viral belakangan ini. Datang ke Kopi Doni karena dia sudah mendapat somasi dari siapa tuh? Pengacara siapa? Hah? Dari pengacara mantan suaminya, ya. Kasus Norma yang sangat viral telah sampai ke Kopi Doni dan kita lagi pelajari kasusnya. Saya bilang sama si Norma, kalau nanti benar kau dilaporkan polisi oleh suami atas beredarnya berita-berita tersebut, ya mendingan kau juga bikin laporan polisi. Kan nggak enak kok cuma diserang melulu. Kalau dia dilaporkan pencemaran nama baik, saya nggak tahu yang menyebarkan pertama itu siapa dulu. Yang menyebarkan kok bisa bocor siapa? Nah, itu saya tanya sama dia. Tapi pencemaran nama baik itu sesuai dengan SK
bersama Kapolri, Menkominfo sama Jaksa Agung, pencemaran nama baik akan gugur kalau si terlapor bisa membuktikan bahwa berita yang beredar itu benar. Ya, di balik sosoknya sebagai pengacara kelas atas, Hotman pun selalu mengulurkan tangannya untuk membantu rakyat lemah dan juga mendambakan keadilan. Selain di Kopi Joni Jakarta, kini ia pun juga memiliki sebuah program bernama Hotman 911, khusus membantu kasus-kasus yang sudah menyentuh hati nurani dan juga hak asasi manusia di tengah masyarakat, yang mana merupakan bantuan hukum secara gratis di sejumlah kota. Saya Hotman Paris datang ke Palembang dalam rangka bagian dari program Hotman 911, yaitu memberikan bantuan hukum gratis khusus untuk kasus-kasus yang menyentuh hati nurani dan hak asasi manusia, terutama yang kepentingan publik. Program Hotman 911 adalah program di mana itu hanya nama formal dari apa yang sudah saya lakukan selama ini, memberikan bantuan hukum untuk kasus-kasus yang viral, yang menyentuh, yang benar-benar keterlaluan gitu loh, menyentuh hak asasi manusia. Walaupun saya sukses sebagai pengacara bisnis, itu sudah lama. Baik ya, memang itu khusus yang tidak mampu menyewa pengacara. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.